Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony dengan nomor NIM 23080310209 dari Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas materi untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu tentang inisial public offering, yaitu atau yang bisa disingkat IPO. Di sini ada pengertian dari IPO. IPO ini atau penawaran umum perdana saham, yaitu proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK, dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Melalui IPO ini, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, berhutang, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga dapat meningkatkan cerita perusahaan dan berluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan lebih dari publik atau investor. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari IPO. Yang pertama itu ada penggalangan dana. IPO ini memungkinkan perusahaan untuk menggalang dana dalam jumlah besar dari masyarakat luas, dan diperoleh dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi bisnis, pengembangan produk, riset dan pengembangan, atau pelunasan utang. Dengan menjadi perusahaan publik, akses terhadap sumber dana eksternal menjadi lebih mudah dan fleksibel, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada modal internal atau pinjaman bank. Selanjutnya ada meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang melakukan IPO ini akan mendapatkan exposure yang lebih luas di mata publik, investor, atau mitra bisnis. IPO ini biasanya diiringi dengan publikasi dan liputan media yang intens, sehingga meningkatkan brand awareness dan kredibilitas perusahaan. Menjadi perusahaan publik juga dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan telah mencapai tingkat stabilitas dan profesionalisme tertentu, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Selanjutnya adalah likuiditas bagi pemegang saham. IPO ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama seperti pendiri, investor awal, dan karyawan untuk menjual sebagian atau seluruh komoditas saham mereka di pasar publik. Hal ini memberikan likuiditas atau kemudahan dalam mencairkan investasi mereka. Selanjutnya itu ada mempermudah penggalangan dana di masa depan. Terus selanjutnya yaitu proses IPO. Yang pertama ada menunjukkan underwater dan persiapan dokumen. Perusahaan ini membentuk tim internal dan menunjuk underwater atau penjamin emisi efek beserta lembaga profesi penunjang pasar modal seperti konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris. Persiapan dokumen ini meliputi perubahan anggaran dasar, persetujuan RUPS, dan penyusunan dokumen penting seperti laporan keuangan, profil perusahaan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan prospektus. Yang kedua ada penyampaian permohonan saham ke bursa efek, yaitu perusahaan ini mengajukan permohonan pencatatan saham ke BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan. Secara bersamaan, perusahaan juga mengajukan permohonan pendaftaran saham untuk penitipan kolektif atau scriptless ke Kustodian Sentral Efek Indonesia. BEI ini akan menelaah permohonan, mengundang presentasi atau min expose, dan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk memastikan kelayakan IPO. Selanjutnya ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Bersamaan dengan permohonan ke BEI, perusahaan juga menyampaikan pernyataan pendaftaran dan prospektus ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen, dapat meminta revisi atau tambahan informasi, dan memberikan izin publikasi prospektus ringkas di media massa serta public expose. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses penelaan selesai, OJK ini menerbitkan surat pernyataan efektif sebagai izin untuk melakukan penawaran umum saham. Selanjutnya yaitu ada
penawaran umum saham kepada publik. Setelah mendapatkan pernyataan efek tadi dari OJK, perusahaan ini melakukan penawaran umum saham kepada publik selama 1-5 hari kerja. Jika permintaan saham melebihi jumlah yang ditawarkan, dilakukan penjahatan. Distribusi saham kepada investor dilakukan secara elektronik melalui KSEI. Terakhir ada penjahatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah penawaran umum selesai, perusahaan mengajukan permohonan penjahatan saham kepada BEI dengan melampirkan surat pernyataan efektif dari OJK, prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham. BEI ini akan memberikan persetujuan mengumumkan penjahatan serta menerbitkan kode saham untuk perdagangan di BEI. Selanjutnya ada keuntungan dari IPO. Yang pertama itu ada pendapatan baru atau modal tambahan. IPO ini memungkinkan perusahaan mendapatkan dana segar dari penjualan saham kepada publik. Modal ini dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pengembangan produk, investasi, pelunasan hutang, dan operasional lainnya tanpa harus menambah beban bunga pinjaman. Yang kedua ada peningkatan profil dan reputasi perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik, profil perusahaan ini meningkat di mata masyarakat, investor, dan mitra bisnis. Eksposur media dan keterbukaan informasi meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan yang berdampak positif pada peluang bisnis dan kemudahan akses pendanaan di masa depan. Selanjutnya ada likuiditas saham. Saham yang sudah tercatat di bursa menjadi lebih liquid. Artinya pemegang saham dapat dengan mudah menjual atau membeli sahamnya di pasar sekunder. Ini memberikan fleksibilitas bagi investor dan pemegang saham lama untuk melakukan investasi jika diperlukan. Keempat, ada valuasi pasar yang lebih tinggi. Harga saham yang diperdagangkan di pasar modal ini memberikan valuasi pasar yang transparan dan dapat meningkatkan seiring kinerja perusahaan yang baik. Valuasi ini penting untuk menarik investor dan memperkuat posisi tawar perusahaan dalam berbagai transaksi bisnis. Terakhir ada insentif bagi karyawan. Perusahaan publik ini dapat menggunakan saham sebagai insentif bagi karyawan melalui program kepemilikan saham atau Employee Stock Ownership Plan atau ESOP. Ini dapat meningkatkan loyalitas, motivasi, dan kinerja karyawan karena mereka merasa memiliki bagian dari perusahaan. Yang selanjutnya ada risiko IPO. Tadi kan ada keuntungan, pasti ada risikonya. Yang pertama itu ada biaya tinggi. Proses IPO ini menimbulkan biaya yang signifikan, termasuk biaya penjamin emisi atau underwater, biaya hukum, audit, serta biaya administrasi dan kepatuhan yang meningkatkan setelah menjadi perusahaan publik. Perusahaan juga harus memperkuat fungsi kepatuhan dan pelaporan yang memerlukan sumber daya tambahan. Yang kedua ada keterbukaan informasi. Sebagai perusahaan publik, perusahaan wajib mengungkapkan informasi keuangan dan operasional secara transparan dan rutin kepada publik dan regulator. Keterbukaan ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan strategis karena harus mempertimbangkan reaksi pasar dan investor. Selanjutnya ada tekanan pasar dan ekspektasi investor. Setelah IPO, perusahaan menghadapi tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan dan pertumbuhan yang konsisten agar memenuhi ekspektasi pasar. Nilai saham sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar dan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan harus terus berupaya menjaga kepercayaan investor. Terakhir ada volatilitas saham yang tinggi. Saham perusahaan yang baru saja IPO cenderung memiliki volatilitas harga yang tinggi. Artinya harga saham dapat mengalami fluktuasi besar dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian pasar terhadap kinerja perusahaan yang belum teruji dan tingginya perhatian investor retail yang cenderung spekulatif. Untuk yang selanjutnya yaitu persyaratan IPO. Yang pertama itu usia dan operasional perusahaan. Perusahaan ini minimal telah beroperasi selama 2 tahun sebelum mengajukan IPO. Hal ini menunjukkan perusahaan ini sudah memiliki rekam jejak bisnis yang cukup untuk nilai investor. Kedua ada aktiva bersih atau net tangible asset. Perusahaan ini harus memiliki aset berwujud bersih minimal 100 miliar untuk bisa melakukan penawaran saham di papan utama atau BEI.
Untuk papan pengembangan dan akselerasi, persyaratan nasib bisa lebih rendah, terutama bagi UMKM. Selanjutnya ada jumlah saham yang dijual dan harga per lembar saham. Minimal jumlah saham yang ditawarkan kepada publik setelah adalah 150 juta lembar saham dengan harga per lembar saham minimal 100. Ini bertujuan agar saham yang ditawarkan dan memiliki nilai nominal dan layak untuk menarik bagi investor. Selanjutnya ada jumlah pemegang saham publik. Setelah IPO, perusahaan ini harus memiliki minimal 500 pemegang saham publik untuk papan utama dan pengembangan. Sedangkan untuk papan akselerasi UMKM minimal 300 pemegang saham publik. Ini untuk memastikan saham perusahaan ini tersebar luas dan liquid di pasar. Selanjutnya ada struktur perusahaan dan kepemimpinan. Perusahaan ini harus memiliki struktur organisasi yang lengkap dan teratur, termasuk komisaris independen, direksi, sekretaris perusahaan, serta komite audit internal dan eksternal. Struktur ini penting untuk tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Perusahaan ini wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk minimal 2 tahun terakhir tanpa mengalami kerugian. Untuk papan akselerasi, perusahaan ini bisa mencatat laporan keuangan minimal 1 tahun terakhir dan boleh mengalami kerugian asalkan ada proyeksi laba ke depan. Selanjutnya ada direksi perusahaan. Direksi ini harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh regulator dan memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola publik. Hal ini untuk memastikan manajemen yang kompeten dan dapat dipercaya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada regulasi IPO. Yang pertama itu ada due diligence meeting. Tahap ini merupakan rapat penting antara perusahaan calon emiten dengan berbagai pihak terkait seperti underwriter atau perusahaan sekuritas dan penjamin emisi, pemilik saham, penilai aset, konsultan hukum, dan auditor. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum, keuangan, dan operasional perusahaan untuk memastikan tidak ada masalah dan dapat menghambat proses IPO dan memberikan gambaran lengkap bagi investor. Selanjutnya ada pengajuan permohonan. Setelah due diligence selesai, perusahaan ini mengajukan permohonan pencatatan saham dan penawaran umum ke OJK dan ke BII. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen penting seperti prospektus, laporan keuangan audit, pernyataan pendaftaran, dan dokumen pendukung lainnya sesuai OJK nomor 1 PJK 4/2020 tentang penawaran umum efek. Selanjutnya ada penilaian atau valuasi. Penilaian ini dilakukan oleh penilai aset, independen, dan underwriter untuk menentukan nilai wajar perusahaan dan harga saham yang akan ditawarkan. Penilaian ini menjadi dasar dan menentukan harga saham awal dan jumlah saham yang akan dilepas ke publik. Selanjutnya ada book building. Pada tahap ini perusahaan dan underwriter mengumpulkan minat beli dari calon investor, institusi, dan publik dengan menetapkan tentang harga saham atau price range. Investor ini memberikan indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan harga yang bersedia dibayar. Data ini digunakan untuk menentukan harga final saham IPO dan alokasi saham kepada investor. Selanjutnya ada price listing. Setelah proses book trading selesai, perusahaan bersama underwriter menetapkan harga final saham berdasarkan permintaan pasar dan hasil penilaian. Harga ini diajukan ke OJK atau BEI untuk mendapatkan persetujuan saham sebelum saham resmi ditawarkan kepada publik dan dicatatkan di bursa. Regulasi pendukung IPO Indonesia ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengatur dasar hukum IPO. Itu ada dampak IPO dalam perusahaan. Ketika sebuah perusahaan ini memutuskan untuk melakukan initial public offering atau IPO dan menjadi perusahaan publik, ini menandai babak baru dalam perjalanan bisnisnya. Langkah ini membawa sejumlah perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Pertama itu ada transparansi keuangan yang meningkat, kedua ada peningkatan akuntabilitas, terakhir ada perubahan struktur kepemilikan. Selanjutnya itu ada kesimpulan.
IPO ini adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya memulai pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan ini tersebut bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau go public, yang sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Tujuan utama perusahaan ini melakukan IPO adalah untuk mengumpulkan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi usaha, pengembangan produk, pelunasan utang, atau peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, IPO ini juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama. Namun menjadi perusahaan publik juga berarti perusahaan ini harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal seperti keterbukaan informasi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal.